Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah kami diskusikan dengan judul materi perkembangan psikomotorik peserta didik serta problematikanya. Kami kelompok 2 beranggotakan Alisa Hafsah Hafida, Aprilia Khalifatul Amri, Della Cynthia Aliza, Felira Putri Fitra Azhar. Yang pertama, kami akan membahas definisi perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Next, definisi perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik dimulai dengan gerakan kasar. Gerakan kasar ini seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya, yang dimana keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu hal yang wajar. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kemampuan otomatis, sehingga perkembangannya kurang diperhatikan. Pencapaian kemampuan tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan, yang dimana hal ini sangat penting bagi perkembangan pribadi serta keseluruhannya. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 2, karakteristik perkembangan psikomotorik. Next, karakteristik perkembangan psikomotorik yang pertama yaitu pada masa anak usia 3 tahun. Pada masa anak usia 3 tahun, anak tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat. Anak juga dapat melompat 15-24 inci, berjingkrak, dan menaiki tangga dengan berganti kaki tanpa bantuan. Yang nomor 2 adalah pada masa anak usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun, anak lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Pada usia 4 tahun, anak juga dapat melompat lebih tinggi, yaitu 24-33 inci, dapat berjingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Next. Yang ketiga adalah pada masa anak usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun, anak dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif. Dapat juga melompat 28-36 inci, serta melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Yang keempat adalah pada masa anak usia 6-12 tahun. Pada masa ini, keterampilan anak sudah dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, keterampilan menolong diri. Contohnya, anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua adalah keterampilan menolong orang lain. Contohnya seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, menyapu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keterampilan bersekolah, yaitu mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Yang keempat adalah keterampilan bermain, yaitu anak belajar keterampilan seperti menangkap dan melempar bola, naik sepeda, berenang, dan permainan lainnya. Yang kelima adalah pada masa remaja. Pada masa remaja, keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Kemampuan psikomotorik pada laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Sedangkan pada perempuan, perkembangan psikomotorik terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Next, pada masa dewasa, yaitu ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu. Pada pengembangan psikomotorik masa dewasa, semua sistem gerak dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Nah, faktor-faktor ini ada 4. Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Terkadang pola asuh orang tua yang bersikap otoriter membuat perkembangan psikomotorik anak menjadi terhambat. Nah, di sini karena mungkin anak mengalami tekanan secara mental, fisik maupun psikis. Yang kedua adalah gen dari orang tua. Ketika gen dari orang tuanya ini unggul dalam sifat perkembangan psikomotorik, maka anak itu juga akan unggul dalam perkembangan psikomotoriknya. Nah, ketika anak ini tuh lahir dari orang tua yang mungkin kurang, maka yang terjadi akan seperti itu juga gitu. Nah, faktor yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak maupun perkembangan seseorang. Nah, ketika lingkungan itu mendukung dia untuk berkembang secara psikomotorik, maka dia akan mudah gitu untuk berkembang secara psikomotorik. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang keempat adalah interior ruang belajar. Nah, di sini faktor bentuk bangunan, faktor bentuk ruang, faktor bentuk tempat belajar itu juga mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Yang keempat adalah implikasi perkembangan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Pemahaman tentang perkembangan fisik dan psikomotorik dapat memberi manfaat yang besar dalam pendidikan, yaitu berguna bagi para pendidik dalam menyusun materi yang mampu mengkondisikan pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik. Dengan cara, yang pertama, guru lebih memahami dan menghargai
perbedaan individual anak. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi. Yang ketiga, media pembelajaran harus bervariasi. Yang keempat, guru harus lebih banyak memberi stimulasi. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menentukan pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain. Yang kedua, membimbing remaja dalam mencapai tugas perkembangan masa remaja. Nah, apa saja sih tugas yang harus dicapai oleh remaja pada masa perkembangannya? Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial baik sebagai pria ataupun wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan intelektual. Dan yang kedelapan, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Next, problematika perkembangan psikomotorik pada peserta didik. Next, pada problematika perkembangan psikomotorik ini, perubahan yang paling dirasakan oleh remaja yaitu perubahan fisik. Pada usia remaja, kegiatan motoriknya itu tertuju kepada persiapan kerja, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan fisik maupun psikologisnya itu menuntut anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan juga tantangan yang ada. Dalam perkembangan ini, diharapkan orang tua dan pendidik dapat mengawasi dan mengontrol anak-anak supaya terhindar dari perilaku yang menyimpang. Next. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.